wabarakatuh. Nama saya Vina Aviana, NPM 20030211067, Prodi S1 Perbankan Syariah kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, objek, fungsi, hubungan usul fiqh dengan fiqh. Kalimat usul fiqh terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fiqh. Kata usul jamak dari aslun yang berarti pangkal, pokok, dasar, dan lain-lain, sedangkan fikih secara bahasa berarti pemahaman. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang digali melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum syariat mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya secara terperinci. Misalnya, ushul fiqh terdapat sebuah kaidah yang menyebutkan bahwa setiap kalimat larangan yang menunjukkan hukum tidak sahnya perbuatan yang dilarang, adanya kaidah ini dalam ushul fiqh tidak dapat digunakan untuk menetapkan bahwa hukum akad asuransi adalah tidak sah. Diperlukannya perantara lain terlebih dahulu untuk menetapkan sah atau tidaknya hukum akad asuransi. Yang dimaksud dari dalil-dalilnya secara terperinci dalam pengertian di atas adalah dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, sebagaimana yang menjadi dasar penetapan hukum Islam. Inti ushul fiqh adalah seperangkat kaidah atau metode berpikir guna mendukung cara atau upaya yang ditempuh dalam proses penetapan hukum dari dalil-dalil ataupun sumber-sumbernya. Jadi, ilmu ushul fiqh pada hakikatnya adalah metodologi hukum Islam atau suatu metode yang memuat prosedur dan teknik bagaimana hukum syariat dapat dirumuskan untuk pedoman hidup dan bagaimana jalan pikiran pembentukan hukum Islam tersebut. Objek ushul fiqh, penjelasan tentang metode istinbat dan sistem mempergunakan dalil syara atau istidlal guna merumuskan hukum tentang perbuatan manusia dari dalil-dalilnya secara terperinci. Lebih jelasnya, ruang lingkup pembahasan ushul fiqh meliputi hal-hal di bawah ini. Yang pertama, pengenalan terhadap istilah-istilah teknis yang lazim dipakai dalam lalu lintas pembahasan syariah seperti fardu, sah, fasid, syarat, dan lain-lain. Yang kedua, dalil-dalil hukum Islam, baik yang pokok seperti Al-Quran ataupun yang ijtihadi seperti masalah mursalah. Berikut penetapan ranking kehujahan masing-masing dalil. Yang ketiga, penjelasan tentang cara atau metode bagaimana menetapkan hukum dari suatu dalil. Metode yang dimaksud terdiri dari kaidah atau cara berpikir dalam menarik petunjuk hukum dari nas atau Al-Quran hadis melalui pendekatan tekstual atau kebahasaan, di samping menggunakan pula perangkat metode yang lain. Yang keempat, mujtahid, ijtihad, fatwa, taklid, dan lain-lain. Fungsi ushul fiqh. Adapun fungsi ushul fiqh secara umum antara lain, yang pertama, perkembangan zaman telah menghadirkan setumpuk permasalahan baru yang memerlukan jawaban kepastian hukum Islam. Untuk memecahkan hal tersebut, belum tentu terjangkau oleh rumusan fikih yang terhimpun dalam kitab-kitab kuning. Oleh karenanya, dibutuhkan secara praktis dalam menggali hukum Islam. Untuk itu, mutlak dibutuhkan perangkat metodologisnya. Yang kedua, untuk melindungi hukum Islam atau protection dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lantaran dalam menetapkan hukum Islam terlepas dari prosedur metodologis teknik penyimpulan hukum dari dalil-dalilnya. Yang ketiga, untuk menganalisa dan menyeleksi hukum-hukum fikih yang sudah ada, memetakan formula hukum fikih, manakah yang boleh berubah oleh karena perubahan zaman dan manakah hukum fikih yang tidak boleh berubah. Yang keempat, diharapkan dengan adanya ilmu ushul fiqh dapat memperkecil gejala pertentangan umat Islam akibat terjadi ikhtilaf pada masalah furu'iyah. Melalui ilmu ini terbuka kemungkinan menetralisirkan ikhtilaf negatif tersebut. Hubungan ushul fiqh dengan fiqh.
Hubungan antara usul fiqh dengan fiqh antara lain. Yang pertama, usul fiqh ibarat rantai penghubung antara fikih dengan sumbernya. Yang kedua, usul fiqh merupakan sistem atau metode untuk mengeluarkan hukum fikih agar para pakar fikih terhindar dari kesalahan dalam menentukan hukum fikih. Yang ketiga, usul fiqh merupakan sarana untuk pengembangan ilmu fiqh yang telah dirintis oleh ulama generasi pendahulu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't fearing for my team, so they can acquire you.